Film berlatar pada tahun 1941, di mana Nazi Jerman sedang berperang melawan Uni Soviet. Cerita akan berfokus kepada pria bernama Mikhail Khalhenskov. Dia adalah seorang pengemudi tank untuk Uni Soviet. Dia sedang berperang menghadapi Nazi Jerman. Tank Khalhenskov mengalami kerusakan di bagian belakang, dan Khalhenskov pun menerobos artileri milik Jerman. Dan saat ia terbangun, ia berada di rumah sakit. Setahun kemudian, pada tahun 1942, Khalhenskov dibolehkan untuk cuti untuk pemulihan tangannya, dan diperbolehkan pulang ke kampung halamannya di Kazakhstan di kota Altai. Ia pergi ke sana menggunakan kereta api. Pada saat di dalam, Khalhenskov bertemu dengan seorang veteran perang yang tangannya terputus, dan ia pun bertanya tentang stasiun Maltai kepada veteran tersebut. Khalhenskov pun menceritakan tujuannya untuk ke sana. Ia ingin membuat senapan seperti mesin, dan ia pun menunjukkan desainnya ke veteran tersebut. Kereta pun akhirnya sampai di stasiun Maltai. Khalhenskov pun turun di stasiun Maltai. Khalhenskov pun pergi ke pembuatan kereta, dan ia ingin bertemu dengan Pavel Andreevich. Khalhenskov pun menceritakan bahwa ia adalah supir tank yang cuti akibat tangannya terluka untuk pemulihan, dan Pavel pun tidak peduli dan menyuruhnya istirahat. Khalhenskov pun datang ke ruangan Pavel. Ia menceritakan bahwa senjata Jerman lebih canggih dibanding senjata pasukan merah, dan pasukan merah membutuhkan senjata yang terbaik, dan Khalhenskov pun menyarankan untuk membuat senjata di gudang kereta tersebut. Немец хорошо вооружен, а мы, если так мягко сказать, Usut punya usut, dulunya ia pernah membuat pistol di gudang tersebut. Namun, karena izinnya tidak jelas, Pavel pun diinterogasi oleh pihak keamanan. Karena itu, Pavel mengusir Khalhenskov. Saat di luar, Khalhenskov pun tidak menyerah. Khalhenskov bertemu dengan seorang letnan kolonel yang baru turun dari kereta. Khalhenskov pun menjelaskan bahwa ia akan membuat senjata yang otomatis menembakkan banyak peluru. Dan akhirnya, ia pun mendapatkan tanda tangan dari letnan kolonel dan diberikan kepada Pavel. Короче, сержант. Да. Khalhenskov pun langsung diberikan tempat kerja dan peralatan. Saat itu juga ia mulai membuat desain dari senjata tersebut. Keesokannya, Khalhenskov pun meminta kepada Pavel orang-orang yang membantunya dalam pembuatan senjata tersebut. Namun, Pavel tidak memberikan orang-orangnya dalam membantu Khalhenskov. Namun, saat Khalhenskov sedang membuat senjata, datang segerombolan ahli besi yang ingin membantu Khalhenskov, dan akhirnya mulailah pembuatan senjata tersebut. Sampai akhirnya senjata pun sudah jadi, dan pengujian pun dilakukan di belakang gudang. Berlatar di Alma-Altai, Kazakhstan, Khalhenskov pun mencari letnan kolonel untuk menunjukkan senjata buatannya tersebut. Namun, letnan sedang berperang di garis depan. Khalhenskov pun bertanya siapa wakil darinya. Penjaga pun bertanya untuk apa ia bertanya-tanya seperti itu. Dan Khalhenskov pun langsung dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Datanglah mayor ke tempat tersebut. Bagi perwakilan, ia pun langsung membawa senjata Khalhenskov ke tempat pengujian. Saat pengujian, senjata tersebut memiliki akurasi yang menarik. Sehingga mayor pun membebaskan Khalhenskov. Mayor pun memberitahu bahwa nanti akan ada kontes senjata di Moskow. Ia harus memenangkan kontes tersebut jika senjatanya ingin diproduksi oleh negara. Mendengar itu, Khalhenskov pun langsung bersemangat. Keesokannya, jenderal pun datang untuk menguji senjata buatan Khalhenskov. Кто тут у нас Калашников? Я. Показывай свое изобретение. Dan saat pengujian, hasilnya lumayan memuaskan. Saat itu, jenderal langsung memberikan surat untuk pergi ke kontes pembuatan senjata. Смотри, Калашников, не подведи.
Я в тебя верю. Singkatnya, sampailah Kaleniskop di Moskow, dan ia langsung diantarkan ke tempat pelatihan. Namun, saat di mobil ia bertemu dengan seseorang yang juga penemu. Ia ingin mengikuti kontes senjata, dan ia bernama Sudaev. Sudaev mengecek senjata milik Kaleniskop. Saat dicek, ternyata senjata buatan Kaleniskop berat dan harus diringankan lagi. Saat di sebuah tempat pelatihan, Kaleniskop diberikan ruangan untuk membuat senjatanya. Saat sedang makan siang, ia bertemu dengan wanita bernama Ekaterina. Ia diutus lainnya untuk membantu menggambar karena Kaleniskop tidak pandai dalam menggambar. Besokannya, Ekaterina pun datang dan membantu menggambarkan desain untuk senjata Kaleniskop. Dari situ, Kaleniskop pun mulai salah tingkah. Dan malamnya, Kaleniskop mengantarkan Ekaterina untuk pulang. Akhirnya pengumuman kontes pun diumumkan. Ternyata Kaleniskop pun tidak menang. Kontes tersebut dimenangkan oleh Sudaev. Kaleniskop pun akhirnya pulang ke kampung halamannya di Kazakhstan. Saat di sana, ia mencoba untuk mendesain ulang senjata mesin buatannya. Hingga ia tertidur di meja kerjanya. Yang pada akhirnya, senjata buatan telah siap. Kaleniskop akhirnya mencoba untuk mengikuti kontes lagi. Ia pergi ke Moskow dengan berjalan kaki membawa senjatanya. Saat itu ia bertemu dengan Ekaterina dan ia berjalan-jalan sambil hujan-hujanan sampai di sebuah rumah, dan akhirnya mereka berdua. Tibalah hari di mana kontes pun dimulai. Dan saat pengumuman, ternyata tidak ada satupun senjata mesin yang diproduksi karena tidak memenuhi persyaratan teknis. Pada saat itu, Kaleniskop pun kecewa. Di rumah Ekaterina, Kaleniskop datang ke sana. Ia bertemu dengan ibunya Ekaterina. Saat melihat Kaleniskop, ibunya langsung memasang wajah yang kurang enak, dan ia tidak menyetujui anaknya dengan Kaleniskop. Namun, Kaleniskop pun bersikeras akan menikahi anaknya tersebut. Dan saat itu juga Uni Soviet memenangkan peperangan dari Nazi Jerman. Dan saat itu Kaleniskop pun bertemu dengan kolonel yang mengatakan apakah semua ide dan penemuanku akan terbuang sia-sia. Namun kolonel memberikan sepucuk surat dari pemerintah pusat bahwa akan diselenggarakan kontes senjata mesin. Mendengar itu, Kaleniskop pun bersemangat kembali. Kota Karpet 1947, Kaleniskop bertemu dengan Alexander. Ia siap membantu semua yang diperlukan oleh Kaleniskop. Dan akhirnya, model terakhir dari senjata Kaleniskop pun dibuat. Катя, все должно быть просто. Namun saat ingin menguji, sedang ada seseorang yang sedang menguji senjata buatannya. Akhirnya Kaleniskop pun nekat menguji senjata di tempat umum. Akhirnya pihak keamanan pun mengamankan Kaleniskop. Kaleniskop pun bertemu dengan jenderal. Jenderal ingin melihat model senjata buatan Kaleniskop, dan saat melihat model senjata Kaleniskop, jenderal pun terkesan. Sampailah hari di mana kontes itu dimulai. Saat itu, penguji mencoba model senjata milik orang lain, dan ternyata banyak yang buruk dan tidak bekerja. Namun, saat model milik Kaleniskop dicoba, ia bekerja dengan sempurna. Dan Kaleniskop pun bertemu dengan istrinya. Istri Kaleniskop pun hamil, dan Kaleniskop akan mempunyai anak. Kaleniskop bertemu dengan Marshall. Marshall mengajak Kaleniskop ke suatu tempat. Saat di jalan, Marshall bertanya asal Kaleniskop. Ia pun menjawab berasal dari Altai, Kazakhstan. Marshall pun bertanya, mengapa engkau tidak pulang ke kampungmu? Kaleniskop pun menjawab, belum diizinkan untuk pulang. Dan Kaleniskop pun diperkenalkan oleh para prajurit sebagai pencipta senjata AK-47, senjata yang menjadi simbol di abad 20. Dan akhirnya Kaleniskop pun diizinkan liburan ke kampung halamannya di Kazakhstan. Kaleniskop pun pergi bersama keluarga kecilnya.